dan mengatasnamakan rakyat, mengatasnamakan penderitaan rakyat, berarti ini ada oknum kuat yang sedang mengendalikan. Assalamualaikum, selamat datang kembali di Guru Gembel Channel. Baraya tahu anjing kan ya? Ya, saya tidak memelihara anjing, tetapi saya punya banyak teman yang memelihara anjing, dan teman-teman saya itu selalu template kalau ditanya soal anjing. Mereka itu selalu menjawab bahwa kalau kita punya anjing, maka anjing itu akan setia, akan loyal, akan menjaga kita, menjaga siapapun yang telah memberikan makan dan penghidupan kepada mereka. Begitu, itulah karakteristik dari anjing. Punya martabat yang sangat tinggi karena diukur dengan loyalitas. Dan di sisi lain kita juga berkenalan dengan anggota DPR. Anggota DPR itu sangat berbeda sekali dengan anjing. Jadi anggota DPR itu mereka dulunya meminta kepada kita penghidupan, mereka meminta kepada kita jabatan, kemudian mereka bahkan sampai detik ini tunjangannya, gajinya, hidupnya, rumah dinasnya, mobil dinasnya itu semuanya dibiayai oleh kita melalui pajak. Jadi kitalah yang membiayai mereka. Tapi luar biasanya adalah tidak seperti anjing. Anggota DPR itu justru banyak di antara mereka yang menyalahgunakan amanah kita, yang menyalahgunakan aspirasi dan harapan kita, bahkan mengkhianati ide-ide dan kehendak dari kita sebagai rakyat Indonesia yang telah memberikan kepada mereka penghidupan. Ya, saya tentu saja tidak sedang menghina DPR atau menyamakan mereka dengan DPR. Kan saya juga menegaskan barusan itu perbedaannya. Dimana kalau anjing itu kalau dia dikasih makan, dia dikasih penghidupan, maka dia akan setia loyal pada tuannya sampai mati. Sedangkan kalau misalkan pihak yang lain yang saya sebutkan berikutnya itu justru sebaliknya. Ketika dia adalah berasal dari rakyat, ketika dia merepresentasikan rakyat, ketika dia mendapatkan jatah makanan dari rakyat, jatah tunjangan dari rakyat, dan mereka bisa hidup sefoya-foyanya di atas penderitaan rakyat, justru mereka malah mengkhianati rakyat. Ya, tidak semua anggota DPR, tapi kita mengetahui banyak sekali di antara mereka yang seperti itu. Dan pada akhirnya kita juga dipertontonkan dengan kejadian-kejadian yang cukup mengerikan, di mana ada rakyat yang sedang kepepet, ada rakyat yang hidup penuh penderitaan, ada rakyat yang terpaksa makan tabungannya untuk bisa melanjutkan kehidupan. Tapi di sisi lain mereka harus dipajakin, yang pajaknya itu harus disetorkan kepada anggota DPR yang begitu bangganya menari-nari di atas penderitaan rakyat setelah mereka mendapatkan kabar bahwa gaji mereka, tunjangan mereka itu dinaikkan. Ini sebenarnya adalah sesuatu yang sangat miris. Dan setelah itu terjadi apa? Mereka mengatakan, tolong jangan banding-bandingkan kami dengan rakyat jelata. Kami anggota DPR, kami bukan tukang beca, kami bukan rakyat jelata. Ada kan anggota DPR yang mengatakan seperti itu. Jadi kalau saya membandingkan anggota DPR misalkan dengan anjing, ya karena saya tidak boleh membandingkan anggota DPR dengan rakyat, begitu kan ya. Dan sekali lagi ini bukan penghinaan, saya tidak menyamakan DPR dengan anjing, saya justru membedakan karakteristik di antara mereka berdua. Maka dalam hal inilah kemudian demo tanggal 25 Agustus itu diselenggarakan. Kekecewaan, rasa sakit hati, penderitaan, keputusasaan dari rakyat Indonesia terhadap anggota DPR kita. Bahwa kita selama ini itu sudah disakiti oleh pemerintah. Udah begitu banyak kami itu menderita. Udah begitu sering, begitu tulinya telinga kami setiap hari mendapatkan berita-berita dan kabar-kabar buruk dari pemerintah. Nah, sekarang setelah itu semua terjadi, tiba-tiba DPR yang menjadi perwakilan dari kami yang mengklaim bahwa mereka itu adalah pembawa aspirasi, penyambung lidah rakyat. Katanya seperti itu, tiba-tiba juga dipertontonkan sedang mengkhianati rakyat. Ada yang sedang berjoget-joget, nah tunjangannya naik. Ada yang mengolok-olokkan rakyat. Ada yang mengatakan rakyat itu adalah orang yang tolol sedunia ketika mereka mengatakan ingin membubarkan DPR. Iya, anggaplah bahwa rakyat Indonesia itu tolol ketika mereka berpikiran untuk membubarkan DPR gitu. Tapi kan itu sebenarnya adalah wujud dari frustasi kami, Pak. Wujud dari kengerian yang ada dalam hati kami. Dan setidak-tidaknya kalaupun kami dianggap tolol sedunia atas hal itu, Gus Dur itu berniat untuk membubarkan DPR. Apa Gus Dur tolol? Dan Pak Karno itu juga membubarkan DPR. Apakah Pak Karno itu tolol? Saya pikir kalau Pak Karno dan Gus Dur hidup di zaman sekarang, iya,
kayaknya mereka tolol. Dengan kondisi uang yang sangat banyak, koneksi yang sangat melimpah, mereka masih jadi WNI. Dengan semua penderitaan ini, ya kayaknya mereka emang beneran seperti yang Bapak sebutkan tadi itu. Dan akhirnya apa? Ya rasa frustasi kami itu kami tuangkan dalam demonstrasi. Tapi ini ada satu catatan yang penting, dan ini bahkan menjadi sumber kekhawatiran yang lebih besar lagi. Jadi Indonesia itu Indonesia minus one gitu ya. Jadi bukan Godzilla minus one, tapi Indonesia minus one. Karena setelah kami mendapatkan perlakuan yang begitu kejinya, dikhianati habis-habisan, kemudian dikabarkan berita buruk terus-terusan, kemudian kami tidak mendapatkan pekerjaan, tidak mendapatkan penghidupan yang layak, makan susah dan sebagainya. Dan kemudian akhirnya ketika kami berdemo tanggal 25 kemarin itu, ada sesuatu yang akhirnya janggal, dan akhirnya kami sadar bahwa bahkan ketika kami menyuarakan aspirasi pun kami ditunggangi gitu. jadi demo yang kemarin itu jelas ditunggangi Baraya. Jadi gini ya, rakyat disakiti, dihujani oleh begitu banyak kabar buruk, dipaksa untuk merasakan kengerian dalam kehidupan. Kemudian mereka putus asa, kemudian mereka berdemo. Demonya itu melampiaskan kemarahan, ditunggangi juga. Makanya sejak beberapa hari yang lalu, bahkan sejak tanggal 25 itu, di kanal kedua saya, Gembulikum, itu kan saya berbincang dengan admin. Demo itu siapa dalangnya, saya tuh nggak tahu. Sampai sekarang tuh nggak tahu. Jadi saya punya koneksi misalkan dengan beberapa perwira kepolisian, dengan ketentaraan, dengan beberapa pejabat, dengan ya tokoh-tokoh yang mungkin bisa saya andalkan untuk mendapatkan informasi yang lebih dalam gitu ya, lebih mengakar. Dan saya tidak menemukan jawabannya. Banyak di antara mereka yang menjawab saling kontradiksi, saling bertentangan, atau bahkan tidak menjawab sama sekali, yang membuat saya khawatir. Ini sebenarnya demo yang kemarin itu siapa yang menyelenggarakannya gitu. Jadi kita tahu bahwa rakyat kita tidak suka kepada perlakuan-perlakuan DPR dan pemerintahan, dan karena itu mereka demo, ya kita tahu. Tetapi demo itu ada yang menungganginya kemarin itu. Karena apa? Karena elemen-elemen masyarakat yang biasanya menjadi pemicu atau menjadi komandan bagi demonstrasi damai, itu tidak nampak di situ. Justru ada pihak-pihak yang lain, dan akhirnya rusuh. Dan ketika video ini dibuat, itu rusuh terjadi di mana-mana. Di Bandung rusuh luar biasa, di Jakarta rusuh luar biasa. Sampai kemarin ada, saya mohon maaf ya, berita duka, ada korban yang meninggal dunia dilindas oleh polisi. Ya kita turut berduka cita, tapi ini terjadi di mana-mana di seluruh wilayah Indonesia. Jadi kalau misalkan ada gerakan yang tidak diketahui siapa komandannya, tapi terjadi secara masif di mana-mana dan mengatasnamakan rakyat, mengatasnamakan penderitaan rakyat, berarti ini ada oknum kuat yang sedang mengendalikannya. Saya tidak tahu siapa orang kuat yang sedang mengendalikan itu. Saya bertanya, misalkan ada dari anggota BIN yang mengatakan bahwa ini ada pihak asing yang ingin merusak Indonesia. Kemudian bertanya kepada pihak yang lain, ada yang mengatakan ini adalah ya rekayasa dari presiden kita Prabowo Subianto untuk menghajar DPR dan lain sebagainya. Jadi lebih banyak berita-berita bumbu konspirasi daripada fakta yang lebih masuk akal untuk itu. Nah justru disinilah berbahayanya Baraya. Sekali lagi ya, sebagai rakyat sedih amat sih kita tuh gitu ya. Udah suaranya dimanfaatkan untuk mendapatkan kekayaan dan koneksi bagi sekelompok orang saja gitu ya. Kemudian udah mah kita tuh diinjek-injek, terus pas kita demo pun ditunggangi lagi, ditunggangi sama pihak yang kita nggak tahu siapa gitu. Makanya kesel banget ini teh. Saya tidak tahu siapa yang menunggangi, cuman yang jelas saya khawatir dengan kerusuhan-kerusuhan yang besar ini memang akan diulang sesuatu yang ya bisa dibilang reformasi jilid 2 lah atau apa, tapi bukan demi rakyat. Lagi-lagi ini demi kelompok tertentu gitu. Atau yang lebih buruknya lagi, bisa aja kita menggelar yang namanya operasi militer gitu. Ya karena Indonesia sudah terlalu chaos, maka ini menjadi pintu buat tentara agar bisa menyelenggarakan pemerintahan militer mereka gitu. Darurat militer, saya nggak tahu. Tapi kalau misalkan ke arah sana itu bahaya sekali. Ya memang presiden kita yang sekarang itu kan tentara, bukan tukang kayu gitu. Apakah skenario bahwa dialah yang selama ini ada di balik itu memang benar-benar nyata atau tidak, saya tidak tahu. Cuman buat Baraya semua,
yang mendengar video ini, kayaknya kita tuh harus mulai menahan diri terhadap segala sesuatu ajakan. Jadi mungkin saja di antara baraya yang influencer, ada yang langsung ditawarin untuk jadi buzzer begini dan begitu. Untuk baraya yang mahasiswa, mungkin mulai sekarang itu ada ajakan-ajakan untuk melakukan aksinya kekerasan dan sebagainya. Kemudian buat rakyat jelata mungkin aja akan ada yang dibayar 50.000, 30.000 untuk datang ke satu tempat, kemudian untuk melakukan demonstrasi di mana mereka dipancing ke arah tertentu sehingga terjadi kerusuhan dan sebagainya. Ini sebuah operasi yang tidak kita ketahui. Semoga saya salah ya. Kan seperti yang sering saya ulang dan kita ketahui bersama, bahwa kalau misalkan ada sekelompok besar masyarakat bergerak ke arah yang sama dan dengan tujuan yang sama, maka pasti ada komandannya, pasti ada dalangnya, itu pasti. Saya merasa tidak berlebihan ketika saya berpikir bahwa masa itu kemudian melakukan kerusuhan itu ada yang menungganginya. Tetapi siapa yang menungganginya ya, baraya semua mohon banget untuk tahan diri dan berhati-hati terhadap segala sesuatu yang mungkin akan menjadi lebih buruk. Ya inilah nasib kita di Indonesia, di mana bahkan kemarahan kita pun, bahkan tuntutan kita pun bukannya diapresiasi, bukannya diwujudkan, malah dimanfaatkan oleh segelintir orang untuk mencapai tujuan tertentu. Semoga saya salah ya, semoga tidak ada orang yang seperti itu. Tapi kalau misalkan ada yang seperti itu, ya bersiap-siaplah. Terima kasih karena sudah menyimak. Saya Guru Gembul, pamit dengan kekhawatiran yang luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.